Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 21 November. Menjelang akhir tahun, kasus mengemudi mabuk kian meningkat dan banyak diantaranya adalah pekerja migran. Baru-baru ini polisi menangkap seorang PMA kaburan asal Vietnam di Wuku, New Taipei. Ia tidak hanya mengemudi dalam kondisi mabuk, dalam mobil juga ditemukan ganja dan kopi narkoba. Setelah diselidiki, sopir berusia 35 tahun ini merupakan buronan yang terlibat dalam 3 kasus penipuan. Sirene polisi berbunyi di tengah malam. Mobil polisi mengejar sepanjang jalan. Kendaraan tersangka tidak berhenti, malah tancap gas dan melaju kencang. Polisi mengejar sepanjang jalan selama 40 menit dari Wuku ke Linkou. Pasangan Vietnam yang tertangkap sedang mengemudi dalam kondisi mabuk tanpa SIM sekitar jam 11 malam tanggal 18. Pengemudi berusia 35 tahun itu tidak hanya kehilangan kontak hampir selama 2 tahun, namun juga terlibat banyak kasus kriminal. 查获失联移工一名为诈欺通缉犯，酒测值达 0.53 每毫克，车内并起获2级毒品大麻1包，第3级毒品卡西酮咖啡包1包。吐气，吹啊，不漏啊。 Polisi kota Taipei belum lama ini juga menemukan seorang PMA dengan paras mabuk yang mengendari motor di dekat jembatan Mai Suai. Setelah diuji, kandungan alkoholnya melebihi standar sebesar 0,2 per miligram. Polisi menangkap puluhan ribu orang setiap tahun karena mengemudi dalam kondisi mabuk. Dalam 9 bulan pertama tahun ini jumlahnya melebihi 46 ribu orang. Tidak peduli apakah PMA atau warga Taiwan, kita tidak seharusnya mengemudi setelah mengonsumsi alkohol. Mari kita simak perkembangan pemilu Taiwan. Hingga saat ini masih belum ada konsensus dalam kolaborasi antara kubu biru KMT dan kubu putih TPP. Sementara kemarin setelah kandidat dari partai DPP Lai Ching-te mengumumkan Xiao Bi-kim sebagai cawapresnya, hari ini mereka berdua mendaftarkan diri pada Komisi Pemilu Pusat menjadi capres dan cawapres pertama dalam Pilpres kali ini. Di tengah sorak-sorai pendukung, Lai Ching-te bersama Xiao Bi-kim dari partai DPP mendaftarkan diri pada Komisi Pemilu Pusat pada tanggal 21, menjadi paslon pertama yang mencalonkan diri untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden ke-16 Taiwan. Mereka bahkan mengenakan rencana persekutuan kucing dan anjing sebagai lambang niat persatuan. Xiao yang baru saja mengundurkan diri dari posisi perwakilan di AS mengatakan dia masih mengalami jet lag, sedangkan Lai menyampaikan bahwa mereka berdua memiliki tekad dan kepercayaan diri yang kukuh. Di sisi lain, kolaborasi kubu biru dan kubu putih masih belum ada kesepakatan. Kepada Ko Wen-che dari TPP, Hou Youyi dari KMT menyerukan bahwa ia akan menunggu hingga detik terakhir. Kubu Ko menyebutkan mereka akan bekerja sama jika ditetapkan paslon Ko Hou dan akan terus melakukan komunikasi hingga tingkat terakhir. Perhatian bagi pecandu nikotin, larangan merokok di luar ruangan baru Taiwan memperluas jangkauan ke taman nasional, area rekreasi, taman, dan ruang hijau lainnya dengan total 169 zona bebas rokok, di mana merokok hanya diperbolehkan pada zona khusus merokok. Pelanggar kebijakan baru yang diluncurkan tanggal 15 ini akan dikenakan denda maksimal $10.000 Taiwan. Dalam rangka memungkinkan warga menikmati lingkungan wisata yang sehat tanpa menjadi perokok pasif, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengacu pada amandemen UU Pengendalian Bahaya Rokok untuk memperluas jangkauan zona dilarang merokok pada 169 tempat termasuk Taman Nasional dan Taman Hijau. UU ini telah berlaku sejak 15 November. Pelanggar akan didenda hingga $10.000 Taiwan. 烟害防治法19条就是除了吸烟区 以外不得吸烟。那如果说这个国家公园或者风景特区它没有设吸烟区的话，那它就全面禁止吸烟。 Menurut statistik Ditjen Promosi Kesehatan, tempat umum yang paling sering ditemukan perokok berdasarkan urutan adalah jalan raya, jalan, dan gang beratap sebesar 24,5%, taman dan area wisata alam 6,3%. Selain itu, warga juga berharap bahwa kedepannya cakupan zona dilarang merokok dapat diperluas ke pasar malam dan kawasan bisnis pagi hari. Namun penerapannya dianggap sulit oleh pelaku usaha. 当你划设了禁烟区以后，你有没有这个人力去管控这个部分？
Misalnya pasar malam Ningxia di kota Taipei menjadi pasar malam kuliner bebas asap rokok pertama di negara ini sejak 9 tahun lalu. Di sini larangan merokok berlaku pada semua area bebas asap rokok dari pukul 6 hingga 12. Dinas Kesehatan Kota Taipei akan mengutus petugas secara berkala ke lokasi untuk menasihati. Jika tidak acuh akan didenda. Namun jika ingin memverifikasi identitas lebih lanjut harus ada polisi di tempat sehingga cukup menguras tenaga SDM. Oleh sebab itu jika kedepannya hendak diperluas ke pasar malam atau kawasan bisnis di seluruh negara harus ada fasilitas pendukungnya, kalau tidak maka akan sulit diterapkan. Work from home atau WFH menjadi tren pekerjaan pasca pandemi. Institut Penelitian Ekonomi Tsinghua CIR dalam penelitiannya menemukan 1/4 perusahaan masih menerapkan sistem kerja jarak jauh pasca pandemi. Namun perusahaan-perusahaan kerja berasumsi bahwa memang WFH dapat menghemat waktu perjalanan. Tetapi jika terjadi kecelakaan kerja, penentuan penanggung-jawaban akan menjadi masalah besar. Selama pandemi, banyak perusahaan yang meminta karyawannya untuk bekerja di rumah dari jarak jauh. Namun ada sebagian perusahaan yang masih menerapkan kerja jarak jauh pasca pandemi, bahkan menganggap kerja jarak jauh sebagai insentif saat merekrut pekerja. 疫情后呢，大概还是回到25% 的企业实施哈。 Lewat hasil 2000-an survei, CIR menemukan bahwa banyak pekerja jarak jauh menilai kerja jarak jauh membuat mereka punya lebih banyak waktu untuk mengurus keluarga dan menghemat waktu perjalanan. Namun jenjang manajemen dan non-manajemen memiliki pandangan berbeda terkait efisiensi kerja dan evaluasi kinerja serta perlindungan keamanan informasi. Ada pakar SDM mengingatkan bahwa kerja jarak jauh berbeda dengan pertemuan tatap muka di masa lalu. Selain memakan waktu dan biaya komunikasi yang masih harus diperhatikan dalam rapat virtual adalah masalah kecelakaan kerja. 假设员工在家里工作，或者他自己选择一个地方工作，他发生了职灾，那职灾的认定的责任到底是在员工还是在雇主？这可能是未来可能一些纠纷的产生。 Pakar menilai melalui evaluasi kinerja yang wajar dan perencanaan sosial yang tepat baru dapat memastikan bahwa kerja jarak jauh tidak akan memengaruhi hak pekerja dan hubungan kerja, sehingga kerja jarak jauh menjadi jenis profesi baru. Stasiun kereta api tertinggi di Taiwan, Stasiun Chusan di jalur kereta api Hutan Alisan akhirnya selesai direnovasi setelah 3 tahun dan resmi dibuka kembali kemarin. Terlihat renovasi kali ini mempertahankan nilai budaya peron stasiun yang berbentuk lengkungan. Kereta api uap berusia seabad C31 menyambut kehadiran tamu pada pembukaan kembali Stasiun Chusan. Renovasi stasiun ini mencatat 5 rekor baru dalam sejarah kereta api Hutan Alisan yang tidak hanya menjadi stasiun di lokasi tertinggi dari permukaan laut, juga menjadi stasiun dengan peron pertama yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan air. Selain itu juga menjadi stasiun pegunungan dengan bangunan hijau tingkat berian pertama dan stasiun pertama yang menggunakan pencahayaan ekologis cerdas. Mulai tanggal 21, kereta Fajar juga akan merapat ke stasiun ini. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.